Banggar DPR, pembangunan IKN perlu waktu 15 tahun. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 bulan depan itu katanya, rencananya akan kembali digelar di Jakarta. Padahal tahun sebelumnya ini pernah di IKN gitu. Tapi tahun ini kembali akan dilaksanakan di Jakarta. Dan ini merupakan keputusan Presiden dan sudah dikonfirmasi oleh Hasan Nasbi dan Wakil Menteri Sesnek, dan Gibran tidak berdaya. Gibran mau bilang apa? Ya sudah, kita ikuti keputusan Presiden. Dan ini menjadi sangat luar biasa karena sulit untuk membayangkan IKN tidak menggelar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal tahun sebelumnya sudah dilaksanakan gitu. Jadi ibarat mantan kalian gitu ya. Baru kemarin jadian, terus kemudian dirayakan di kafe dan banyak orang diundang sudah gitu ya. Baru diresmikan gitu ya. Kita sudah pacaran katanya. Terus bulan depan mantan kalian balik ke mantannya. Mirip. Tanggapan nggak ya? Begini, kalau soal IKN itu kan memang satu sudah ada undang-undangnya. Yang kedua itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan oleh anggarannya. Nah, sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada. Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau enggak. Tapi ini ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga ini ada targetnya. Kita ikuti aja. Kan memang di blok. Ya. Kalau kami sih prinsip kalau kami di sini ini kan taat asas. Ya, kalau pagu indikatif itu seperti di rapat saya pimpin kemarin itu kewenangan pemerintah. Kan blueprint pembangunan itu ada namanya RPJMN. Itu haknya Presiden terpilih. Oke. Tentu beliau menyusun rancangan APBN berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Oke. Sekarang dilakukan efisiensi, salah satunya menyasar IKN. Mungkin menurut beliau IKN ini belum dipandang perlu mendesak lah, bukan berarti dihentikan. Kan bahasanya kan sama. Anggaran di Komisi 2 masih ada saya. Dan itu di Komisi 2 itu masih ada 6 triliun. Mungkin di Komisi 2 itu sifatnya hanya untuk penggeliaran dan pembangunan yang lain, kami belum tahu ya. Teman-teman tanya di Komisi 2. Tapi di kami ya kalau memang pemerintah memandang itu dipandang belum perlu ya nggak apa-apa gitu loh. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk di sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Beberapa rapat kerja sebelumnya, termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas.
saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun ya, karena kalau alasan bahwa IKN katanya sedang dalam proses pembangunan, dalam tahap yang masih persiapan dan sebagainya, ya tahun lalu juga begitu gitu. Logikanya kan tahun lalu pasti lebih buruk gitu. Secara fasilitas, pelayanan dan penunjang pasti sangat kurang tahun lalu. Tapi faktanya tahun lalu dirayakan hari ulang tahun kemerdekaan di IKN dengan segala keterbatasannya. Kenapa sekarang setelah pembangunan dan lebih dari setahun kemudian itu tidak bisa dan perayaannya dikembalikan ke Jakarta? Ya karena ketika tahun lalu IKN dipaksakan untuk upacara hari kemerdekaan di sana bersama Pak Jokowi, itu kan harapannya setelah itu IKN akan kembali terus melaksanakan upacara kemerdekaan setiap tahunnya, karena sudah terlanjur dimulai sama Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi juga tahu tahun lalu itu masih banyak yang belum lengkap, belum siap gitu. Tapi dipaksakan supaya apa? Supaya tahun-tahun ke depan akan dilaksanakan terus. Tapi harapan Pak Jokowi ternyata berbeda dengan kenyataan karena keputusan Presiden Prabowo itu ternyata cukup mengejutkan. Biasanya gitu ya, seharusnya ya karena Pak Prabowo ini ya sangat didukung oleh Pak Jokowi ya, karena kalau nggak dengan Pak Jokowi mungkin ya nggak jadi juga jadi presiden gitu kan. Seharusnya dengan situasi yang seperti itu IKN tetap dilaksanakan upacara seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti yang sudah terlanjur dimulai oleh Pak Jokowi. Kalau sekarang kemudian dikembalikan ke Jakarta, itu seperti menghentikan harapan Pak Jokowi yang begitu besar untuk IKN gitu. Ketua Badan Anggaran, Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara IKN telah mengatur jangka waktu pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Jelasnya, UU 21/2023 mengatur bahwa pembangunan IKN waktu selama 15 tahun. Kalau dari sisi ketentuan regulasinya, IKN itu kan perlu waktu 15 tahun. Itu normanya ada di undang-undang, ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Menurutnya, pembangunan IKN haruslah merujuk kepada UU IKN yang sudah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. Dorongan mempercepat atau memperlambat pembangunan IKN dinilainya hanya akan mengorbankan anggaran prioritas yang sudah disusun pemerintah. Bukan soal kurang dan tidak. Kalau 15 tahun, ya 15 tahun saja. Karena kalau dipercepat atau diperlambat, itu sesuatu yang tidak baik bagi kita semua. Karena apa? Kalau dipercepat, akan mengorbankan anggaran prioritas, ujar Said. Ia pun menanggapi sikap Partai Nasdem yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan keputusan Presiden, Kepres IKN. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu mengatakan, pembangunan IKN tinggal mengacu pada undang-undang yang sudah disepakati bersama. Kembalikan saja, karena itu menjadi kesepakatan bersama, undang-undang yang harus dilaksanakan. Toh produknya produk DPR dan pemerintah, ujar Said. 5 tahap pembangunan IKN. Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara IKN, dalam bab 6 mengenai penahapan pembangunan IKN mengatur 5 tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tahap I dikerjakan selama kurun tahun 2022 sampai tahun 2024 pemindahan tahap awal. Selanjutnya, tahap 2 pada tahun 2025 sampai tahun 2029 merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Kemudian tahap 3 pada tahun 2030 sampai tahun 2034, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif.
Setelah itu pada tahap 4 tahun 2035 sampai tahun 2039, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Terakhir, tahap V selama kurun tahun 2040 sampai tahun 2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Sementara itu, Partai Nasdem mengambil sikap soal IKN, karena kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tak kunjung diteken oleh Prabowo. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, San Mustafa, kelanjutan pembangunan IKN perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional, ujar San dalam konferensi pers, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 malam. Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap pembangunan IKN. Apalagi ia melihat bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran. Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga, ujar San.